Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 377. Satu demi satu, tubuh para murid sekte wajah hantu terpotong menjadi dua bagian, sementara yang lain berubah menjadi genangan lumpur. Beberapa di antaranya separuh kepalanya terpotong oleh cahaya pedang. Situasi di tempat kejadian seperti api penyucian, sangat kejam. Pedang ini menyebabkan lebih dari 20 murid sekte wajah hantu kehilangan akal. Ada juga yang cukup beruntung bisa lolos. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tiba-tiba muntah. Penatua itu berada dalam kebingungan. Apakah ini lelucon? Meskipun murid-murid sekte wajah hantu ini tidak kuat, mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan transendensi. Kenapa mereka dibunuh seperti semut oleh pedang ini? Penatua itu akhirnya mengerti bahwa aliansi penyegelan iblis tidak bodoh. Mereka rela menawarkan persembahan 100 tahun untuk bisa membunuh Dev, yang membuktikan bahwa Dev benar-benar sepadan dengan harganya. Hebat sekali, aku ingin memainkan yang lain juga. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan kemudian 5 warna api pamungkas menyala di sekujur tubuhnya. 5 jenis api pamungkas melompat ke dalam kehampaan. Ketika Penatua itu melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut lagi. Dev, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, sebenarnya memiliki 5 jenis api pamungkas? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Hei, sepertinya aku ingin bermain dengan busur Raja Dewamu. Jadi, jangan pelit, oke? Raja Iblis Awan Merah sebenarnya ingin menggunakan busur Raja Dewa milik Dev. Sialan senior, tolong berhenti membuat masalah. Busur Raja Dewa tidak boleh terungkap. Jika ini terungkap, aku akan menjadi sasaran publik. Ketika Dev melihat Raja Iblis Awan Merah ingin bermain dengan busur Raja Dewa miliknya, dia segera menolak. Jika salah satu anggota sekte wajah hantu bisa melarikan diri dan menyebarkan berita bahwa dia memiliki busur Raja Dewa di tangannya, mungkin akan lebih banyak orang yang ingin membunuhnya. Lihatlah tampang pelitmu. Nak, jangan khawatir. Tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan Dev. Rumput. Dev terlihat tertekan, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Sekarang tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah, Dev hanya bisa menyembunyikan jiwanya di lautan kesadaran dan menonton. Penatua itu menatap kosong, dan melihat Dev tiba-tiba mengeluarkan busur panjang, lalu membengkokkan busur untuk memasang anak panah, yang masing-masing diringkas menjadi anak panah yang terbakar api. Zing! Terlihat Dev menarik busurnya yang penuh anak panah, 5 anak panah ditembakkan ke langit, dan kemudian jatuh dari langit. Namun saat jatuh, itu berubah menjadi hujan anak panah yang lebat. Mentalitas murid-murid sekte wajah hantu yang tersisa runtuh pada saat ini. Mereka ingin menghindar, tapi melihat hujan anak panah dari langit, mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana. Jangan takut, jangan panik. Penatua itu akhirnya sadar. Dia tahu jika ini terus berlanjut, mereka semua akan dimusnahkan. Penatua itu melambaikan tangannya, dan kabut hitam langsung memenuhi udara. Kabut hitam tak berujung menelan anak panah satu demi satu. Melihat semua anal panah tertelan, sudut mulut Penatua itu langsung terangkat. Tapi sebelum dia bisa menyombongkan diri, cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Anak panah yang tertelan semuanya menembus kabut hitam dan dengan cepat menuju ke tanah. Ketika Penatua itu melihat ini, dia buru-buru menghindar. Dan para murid sekte wajah hantu, setelah mendengarkan kata-kata Penatua itu, semua berdiri kosong, berpikir bahwa Penatua itu dapat memblokir serangan itu. Tetapi siapa yang tahu bahwa alih-alih Penatua itu menghentikannya, dia malah melarikan diri. Pada saat murid-murid sekte wajah hantu bereaksi, anak panah yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, mengubah murid-murid sekte wajah hantu ini menjadi landak, dan mereka semua mati. Hahaha, menyenangkan sekali, sangat menyenangkan. Teriak Raja Iblis Awan Merah. Dia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa tahun dia tidak hidup bahagia. Saat ini, hanya beberapa dari lusinan murid sekte wajah hantu yang masih hidup, tetapi mereka semua terluka. Wajah Penatua itu berubah menjadi hijau ketika dia melihat murid-murid sekte wajah hantu yang tewas secara tragis.
Aku tidak peduli kamu dirasuki jiwa iblis atau tidak, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Wajah Penatua Tu muram, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan aura menakutkan menyapu seperti badai. Langit penuh kabut hitam, menyelimuti seluruh gunung berapi suci dalam kegelapan. Kamu hanya seekor semut, jika kamu ingin melawan, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Dev memandang Penatua Tu yang marah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Memegang busur Raja Dewa di tangannya, dia menariknya dengan kuat. Kali ini, aura yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak menuju busur Raja Dewa. Bahkan kabut hitam yang diletuskan oleh Penatua Tu tersapu pada saat ini. Busur Raja Dewa meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan panah emas muncul. Bahkan api dari gunung berapi suci dan sungai magma pun terserap. Setiap orang yang telah mencapai gunung berapi suci melihat ke arah lereng gunung dengan heran. Sungguh menyenangkan. Raja Iblis Awan Merah sedang bersenang-senang, tapi dia lupa bahwa tubuh Dev tidak dapat menahan ledakan seperti itu. Tubuh Dev mulai mengeluarkan darah, dan pembuluh darahnya menjadi sangat jelas. Senior, hentikan, tubuhku bisa meledak. Ketika Dev melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menghentikan Raja Iblis Awan Merah. Tapi Raja Iblis Awan Merah ingin membunuh dengan mata merahnya, jadi dia tidak peduli sama sekali. Dev ketakutan dan wajahnya penuh kekesalan. Jika dia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak patuh, dia tidak akan menyerahkan tubuhnya padanya. Tepat ketika Dev menyesal dan bingung, tiba-tiba buku emas surgawi besar di lautan kesadaran bersinar terang. Cahaya putih menyala, dan Dev terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah mulai mengendalikan tubuhnya lagi. Dan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah kembali ke lautan kesadaran, melihat sekeliling dengan kebingungan. Buku emas surgawi besar merasakan bahaya pada Dev, jadi dia dengan paksa mendorong kembali sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, sehingga Dev mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Puff! Setelah Dev mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, seteguk darah muncrat. Anak panah emas pada busur Raja Dewa dengan cepat menghilang, dan garis merah di tubuh Dev juga menghilang. Bahkan energi iblis yang menakutkan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Penatua Tu merasakan perubahan pada Dev. Setelah melihat Dev memuntahkan seteguk darah, kekuatannya berkurang drastis. Hahaha, kamu meminjam jiwa iblis untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi kamu tidak menyangka jiwa iblis itu tidak patuh. Menurutku, kamu akan mati sekarang. Keyakinan Penatua Tu meningkat pesat dan dia tertawa. Kemudian sebuah telapak tangan menghampiri Dev, dan Dev mengerutkan kening dan mundur kembali dalam sekejap. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Penatua Tu mendengus dingin, segera meningkatkan kecepatannya hingga tercepat, dan mengejar Dev. Dev membunuh begitu banyak murid sekte wajah hantu mereka, Penatua Tu tidak akan pernah melepaskannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya setelah dia kembali. Dev hanya lari 2 langkah lalu berhenti, karena di depannya ada sungai magma yang mendidih. Dev melirik ke arah sungai magma ini tidak berdasar, dan arusnya mengalir sangat deras saat ini, dan apinya terus membubung ke langit. Melihat Penatua Tu mengejarnya, Dev tanpa daya melemparkan boneka itu lagi. Boneka yang digerakkan oleh esensi api pamungkas dari Tuan Bintang Api, segera setelah muncul, mengikuti Penatua Tu untuk bertarung bersama. Boneka itu tidak memiliki kehidupan, jadi tidak ada rasa takut. Untuk sesaat, Penatua Tu bertarung dengan boneka itu. Dev tahu bahwa boneka ini tidak akan bertahan lama, apalagi Dev tidak tega melihat boneka itu dihancurkan. Esensi api pamungkas tidak bisa dibuang. Jika bonekanya hancur, esensi api pamungkas bisa rusak atau hilang. Dev menggunakan waktu ini untuk bertukar pikiran dan memikirkan cara untuk menghadapi Penatua Tu. Namun setelah banyak pertimbangan, Dev tidak memiliki solusi yang baik. Dev kini dapat melarikan diri menyeberangi dari sungai magma dan langsung menuju gunung berapi suci. Namun jika demikian, dia akan memikat Penatua Tu ke gunung berapi suci, dan kemudian Penatua Yu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Melihat boneka yang akan kehilangan dukungannya, dan melihat sungai magma di depannya, Dev memutuskan untuk melompat ke sungai magma untuk melarikan diri. Menyingkir saja dari Penatua Tu. Memikirkan hal ini, Dev melambaikan tangannya dan memanggil kembali boneka itu.
Penatua Tu memandang Dev, matanya penuh kebanggaan dan berkata, "Nak, aku ingin melihat, kemana lagi kamu akan melarikan diri kali ini. Jika kamu ingin tahu, maka lihatlah." Dev tersenyum dingin, lalu dengan mata tegas, dia berbalik dan melompat ke sungai magma. "Apa yang kamu andalkan?" Penatua Tu bergegas maju, tetapi tubuh Dev telah jatuh langsung ke sungai magma. Dev terjun ke sungai magma, merasakan panas menyengat di sekelilingnya. Karena lompatan Dev yang tiba-tiba, gelombang panas di sungai magma mulai berputar dan melesat langsung ke langit. Tubuh Dev terbungkus magma, dan dia terus-menerus tenggelam menuju kedalaman sungai magma. Saat Dev melangkah lebih dalam, rasa panas menjadi semakin kuat. Dev hanya bisa berlari menuju kedalaman dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari kejaran Penatua Tu. Tubuh Dev akhirnya jatuh ke dasar, dan kemudian dia mulai berjalan di dasar sungai magma. Dia harus meninggalkan posisi ini secepat mungkin. Karena gelombang panas magma, mustahil bagi Penatua Tu untuk mendeteksi auranya. Namun jika Dev tidak bergerak ke sini, jika lawan juga melompat ke bawah, dia pasti bisa menemukannya, jadi Dev harus mengubah posisinya. Dev pada saat ini berada di sungai magma, berenang di dasar sungai seperti ikan. Penatua Tu mengerutkan kening sedikit saat dia melihat sungai magma yang menyala. Dia tidak menyangka Dev melompat ke sungai. Melihat sungai magma yang sangat luas dan tidak dapat dilihat sekilas, Penatua Tu memancarkan kesadaran dan ingin mengetahui lokasi pasti Dev. Namun, sungai magma terlalu besar, dan Dev menyelam ke dasar. Kesadaran ilahi Penatua Tu tidak dapat menembus sungai magma sama sekali, dan posisi Dev tidak dapat ditemukan. Anak ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri, kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskannya. Penatua Tu tidak hanya menghentikan Dev sekarang. Dev membunuh begitu banyak murid dari sekte wajah hantu, dan mereka dapat menukarnya dengan persembahan dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Penatua Tu ingin melompat ke bawah dan mengejar Dev, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifik Dev. Jika dia turun dengan terburu-buru dan tidak dapat menemukan sosok Dev, itu akan merepotkan. Selain itu, mengandalkan dirinya sendiri, jika dia tidak dapat menggunakan kesadaran ilahinya untuk menjelajah, mencoba menemukan sosok Dev di sungai magma ini hanyalah mencari jarum di tumpukan jerami. Penatua Tu melihat murid-murid sekte wajah hantu tidak jauh, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Saya melihat setetes darah esensi dipaksa keluar dari tengah alisnya, dan darah esensi jatuh ke tanah, langsung berubah menjadi awan kabut darah. Kabut darah ini dengan cepat berubah menjadi bentuk wajah hantu. Kemudian sinar cahaya menyala dari kabut darah. Disertai dengan semburan aura dingin, wajah hantu darah yang berubah menjadi kabut perlahan menghilang. Tepat setelah wajah hantu berkabut darah lepas landas, wajah hantu yang dikenakan oleh murid-murid sekte wajah hantu di tanah semuanya melayang bersamanya. Wajah hantu ini benar-benar mengeluarkan teriakan keras, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan dalam wajah hantu itu. "Pergilah." Penatua Tu melambaikan tangannya dengan gelombang besar, dan lusinan wajah hantu tampak memiliki kehidupan, dan mereka menyerbu ke sungai magma. Wajah hantu ini sama sekali tidak takut pada api, dan mereka berhamburan dan terjun ke sungai magma. Penatua Tu ingin mengandalkan wajah hantu ini untuk menemukan jejak Dev. Pada saat ini, Dev belum mengetahuinya, dan dia mati-matian berenang di kedalaman sungai magma. Untungnya, Dev telah memurnikan api inti bumi, jadi dia hanya perlu berlari ke api yang jumlahnya sedikit untuk menahan panasnya awan magma. Namun, tubuh fisik Dev memiliki beberapa luka di tempat yang berbeda, sehingga menyebabkan semburan rasa sakit. Ini semua adalah gejala sisa setelah dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah. Orang ini, jelas berkata ya, berkumpul sedikit, tetapi pada akhirnya dia dengan panik ingin menyerap semua kekuatan di sekitarnya dan memadatkannya menjadi anak panah. Bahkan jika tubuh fisik Dev kuat, dia tidak tahan. Untungnya, pada akhirnya, buku emas surgawi besar menyadari situasi berbahaya Dev dan secara paksa memisahkan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah dari tubuh fisik Dev. Jika tidak, Dev akan menjadi jiwa yang kesepian sekarang, dan tubuhnya sudah meledak sejak lama. "Nak, aku sebelumnya terlalu bersemangat, maaf." Raja Iblis Awan Merah juga memperhatikan perubahan pada tubuh Dev, jadi dia berkata dengan malu.
Tidak ada gunanya mengatakan kamu meminta maaf sekarang. Sekarang saya harus mencari tempat yang relatif aman dan berlatih perlahan selama beberapa hari untuk memulihkan tubuh saya. Dev berkata dengan marah. Tepat di dasar sungai magma ini, orang itu tidak dapat menemukanmu, bahkan dia tidak akan bisa mendeteksi dengan kesadaran ilahinya sampai di sini. Raja Iblis Awan Merah berkata. Dia juga tahu bahwa dia bingung, jadi Dev mengucapkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, dan Raja Iblis Awan Merah hanya bisa mendengarkan. Ayo lari, orang ini sangat sulit. Setelah Dev berenang dengan putus asa untuk sementara waktu, dia sedikit rileks dan berhenti. Dev bermaksud untuk menyerap api pusat bumi ini di sini, dan kemudian menggunakan metode api sejati untuk memurnikan tubuhnya. Tepat di tengah sungai magma ini, jika Anda menggunakan metode api sejati untuk memurnikan tubuh Anda pasti akan berbuat lebih banyak dengan setengah usaha. Dev mencoba menyerap api dari pusat bumi yang disebabkan oleh magma. Tetapi begitu api itu menyala, dia mendengar suara mendengung, dan kemudian dia melihat udara api di sekitarnya mengalir lebih cepat. Api mulai berputar dan melayang di depan Dev. Segera sebuah pusaran air besar muncul, pusaran air itu sangat besar, dan terus menyedot api di sekitarnya di pusat bumi di depan Dev. Bagaimana situasinya? Mengapa pusaran air besar tiba-tiba muncul? Ketika Dev melihat ini, wajahnya penuh keterkejutan. Setelah melihat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata, "Pasti kamu telah menyerap api dari pusat bumi di sini, yang telah mengubah aura api di sekitarnya, sehingga pusaran sebesar itu telah terbentuk. Sungai seperti ini yang dibentuk oleh magma dari pusat bumi sangat pemarah. Dengan media objek kecil, ia mungkin dapat mengubah statusnya saat ini." Dev mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, dan gunung berapi itu berbunyi. Gunung berapi yang tenang, meskipun magma melonjak, tidak akan meletus. Tetapi jika Anda melempar batu ke dalamnya, itu dapat langsung menyebabkan gunung berapi meletus. Hal yang sama berlaku sekarang. Dev hanya sedikit menyerap aura api di sekitarnya, yang menyebabkan pusaran besar tiba-tiba muncul di medan magma ini. Dev melihat pusaran itu semakin besar, dan di tengah pusaran itu, sepertinya ada celah kosong. Setelah aura api ini ditarik ke dalam pusaran, mereka semua mengalir di sepanjang celah-celah di kehampaan, saya tidak tahu kemana mereka pergi. Melihat pusaran air yang tumbuh, Dev memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu, mungkin pusaran air itu perlahan akan mereda sebentar lagi. Dev menahan hisapan pusaran air dan terus berenang ke sisi lain, tetapi Dev berjalan sangat sulit. Awalnya, gerakannya terhalang di sungai magma ini, tapi sekarang dia dikendalikan dengan kuat oleh isapan pusaran air. Dev hanya bisa mengertakkan giginya dan terus menghindarinya. Tetapi pada saat ini, aura samar terus mendekat, dan segera Dev merasakannya, ternyata itu adalah aura dari sekte wajah hantu. Orang itu benar-benar menemukan tempat ini? Ekspresi Dev menegang. Air besar tiba-tiba muncul. Dev tidak menyangka bahwa Penatuatu itu akan menemukan dirinya begitu cepat. Tetapi ketika Dev bangkit dan bersiap untuk bertahan melawan musuh, dia menemukan bahwa itu ternyata wajah hantu. Wajah hantu itu sepertinya memiliki kehidupan, terus-menerus mendekati Dev. Melihat wajah hantu ini, Dev mengerutkan kening. Dia tahu bahwa wajah hantu ini tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan. Penatuatu pasti melemparkannya ke sungai magma, dan wajah hantu ini pasti mencari dirinya. Dev dengan tenang melihat wajah hantu yang tiba-tiba itu, dia ingin tahu apakah wajah hantu itu dilemparkan ke sungai magma oleh Penatuatu, atau jatuh sendiri. Wajah hantu itu terus mendekati Dev, tetapi ketika mereka agak jauh dari Dev, mereka tiba-tiba tersedot oleh pusaran besar itu, dan tidak ada jejak dalam sekejap. Setelah melihat wajah hantu tersedot ke dalam pusaran air, Dev menghela nafas lega. Sepertinya wajah hantu ini tidak dibuang ke sungai magma oleh Penatuatu. Dev menjauhkan diri dari pusaran air, dan tidak berani menyerap dan memurnikan api dari pusat bumi sesuka hati. Dia hanya bisa mengandalkan api ini dan menggunakan metode api sejati untuk memurnikan tubuhnya. Pada saat ini, Penatuatu sedang menunggu di tepi sungai magma. Segera aura datang, dan Penatuatu melihat ke kejauhan. Orang ini telah menyelam sejauh itu. Penatuatu mengangkat sudut mulutnya sedikit, dia sudah mengetahui posisi Dev.
Wajah hantu itu baru saja mendekati Dev, dan posisi Dev langsung terungkap. Pada saat ini, Dev bahkan tidak tahu bahwa posisinya telah terungkap, dan dia masih tenggelam dalam metode api sejati, menyempurnakan tubuhnya sendiri. Penatua Tu melompat, dan setelah mengetahui lokasi Dev, dia terjun ke sungai magma. Di sekitar tubuh Penatua Tu, beberapa wajah hantu mengelilingi Penatua Tu untuk menahan nyala api sungai magma. Wajah hantu ini tidak takut dengan api dari pusat bumi. Dan ketika Yarden dan yang lainnya melewati sungai magma, Penatua Tu juga menggunakan wajah hantu untuk mengirimkannya. Dengan pendalaman Penatua Tu yang terus-menerus, kesadaran ilahi juga telah dipancarkan secara ekstrim. Sekarang dia hanya bisa mengetahui perkiraan lokasi Dev. Jika dia ingin mengetahui lokasi persis Dev, dia masih perlu menggunakan kesadaran ilahinya untuk menjelajahinya. Meskipun di sungai magma ini, jarak kesadaran ilahi tidak akan terlalu jauh, tetapi perkiraan lokasi Dev sudah diketahui, jadi jarak ini sudah cukup. Tepat ketika Penatua Tu memancarkan kesadaran ilahinya, itu langsung diketahui oleh Dev. Persetan! Orang ini mengejar begitu cepat. Dev terkejut, buru-buru menghentikan metode api sejati, mengerutkan kening dengan erat, dan kemudian dengan cepat menuju ke tempat yang lebih dalam. Orang itu sangat menyebalkan, kamu bisa meminjamkan tubuhmu untuk aku gunakan. Aku pasti akan membunuh orang itu. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Lupakan saja. Tubuhku tidak tahan lagi dengan kelakuanmu, dan aku tidak tahu kapan tubuhku akan bisa pulih sepenuhnya. Dev melirik Raja Iblis Awan Merah. Mustahil baginya untuk menyerahkan kendali tubuhnya kepada Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga kecanduan, dan dia selalu ingin mengendalikan tubuh Dev. Jika tidak ada buku emas surgawi besar yang berada di lautan kesadaran Dev, diperkirakan Raja Iblis Awan akan melawan Dev untuk memperjuangkan kendali atas tubuhnya sejak lama. Pada saat ini, Penatua Tu juga memperhatikan aura Dev, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nak, kamu hanya tingkat 4 produk dari alam kesengsaraan transendensi, dan kamu selalu ingin bertarung denganku. Kamu tidak dapat melarikan diri. Ayolah, kenapa kamu lari tanpa perlawanan? Dev mendengarkan kata-kata Penatua Tu, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya serius, dan terus berenang dengan cepat. Penatua Tu mengejarnya. Dev ada di sungai magma ini, dan tidak ada cara untuk menggunakan langkah pengendalian api, jadi Penatua Tu dengan cepat mendekati Dev. Dev sudah menggunakan kekuatannya ketika tubuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah saat itu, dan rasa sakit serta ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh tubuhnya membuat Dev mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya lagi. Gejala sisa terlalu besar. Melihat Penatua Tu yang terus mendekat, Dev mengertakkan giginya dengan ekspresi yang sangat dingin. Di sungai magma ini, Dev tidak tahu berapa banyak trik yang bisa dia lakukan dengan Penatua Tu. Apalagi saat tubuhnya rusak sekarang. Tetapi ketika Dev berenang ke depan dengan tergesa-gesa, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan seluruh tubuhnya jatuh lurus ke bawah seperti batu besar. Saya tidak tahu kapan, lubang bergaya tebing yang dalam muncul di depannya. Dev tidak memperhatikan, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Dev terkejut dan sangat ingin pindah ke hulu, tetapi tidak berhasil sama sekali. Dev hanya bisa mengandalkan berbagai kekuatan spiritual tubuhnya untuk menahan api di sekitarnya. Dia jatuh semakin dalam, dan apinya menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Dev menemukan bahwa nyala api telah berubah menjadi hitam dan merah. Kamu masih ingin menghindari pengejaran dengan menyelam lebih dalam? Sangat indah untuk memikirkannya. Penatua Tu mengira Dev berusaha menghindarinya, jadi dia menyelam ke kedalaman tanpa ragu-ragu. Seperti yang diketahui semua orang, Dev juga tidak siap, dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Penatua Tu juga menyelam tanpa ragu-ragu, tidak ada yang tahu seberapa dalam itu di sini. Dev secara pasif jatuh, sementara Penatua Tu secara aktif mengejar. Dua orang terus-menerus jatuh satu demi satu. Saat warna nyala api menjadi semakin berat, nyala api menjadi semakin ganas. Meskipun Dev memurnikan api inti bumi dan menyadari asal-muasal api, dia masih merasakan panas dan perasaan tercekik. Dev hanya bisa dengan putus asa memancarkan api es yang sangat dingin untuk menahan perasaan panas yang tak tertahankan ini.
Dan Penatua Tu juga mulai merasa tidak baik saat ini. Saat dia terus menyelam, wajah hantu di sekitarnya berputar semakin cepat, dan gelombang panas mulai mengganggu tubuh Penatua Tu. Penatua Tu sedikit mengerutkan kening, menatap Dev, yang masih terus menyelam, dan mau tidak mau mengutuk, "Sialan, apakah orang ini akan bunuh diri?" Dev mengertakkan gigi, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Api di sekelilingnya menjadi semakin ganas, dan terus-menerus disertai pusaran api. Ketika Dev merasa kecepatan jatuhnya tubuhnya telah melambat, dia menyadari bahwa dia telah mencapai dasar. Pusaran api yang besar, seperti sabit kematian, terus melewati Dev. Dev mencoba yang terbaik untuk mengendalikan auranya. Sudah sulit baginya untuk menahan api dari dasar sungai magma. Jika dia tersedot ke dalam pusaran, dia pasti akan hancur. "Nak, biarkan aku melihat kemana kamu bisa melarikan diri kali ini." Suara Penatua Tu terdengar. Dev melihat bahwa Penatua Tu selalu berada di belakangnya seperti plester kulit anjing, dan sekarang dia berada di depannya. "Aku tidak bisa membiarkanmu menangkapku, jadi jangan bermimpi." Setelah Dev mengatakan itu, dia melirik pusaran api dan menuju pusaran api dengan tegas. Penatua Tu terkejut, dia tidak mengerti bahwa Dev ingin mati di pusaran api, dan dia tidak membiarkan dirinya membunuhnya. Begitu tubuh Dev mendekati pusaran api, dia tiba-tiba tersedot oleh kekuatan isap yang sangat besar. Penatua Tu memperhatikan tanpa daya, tetapi tidak berani bergerak maju. Dia tahu bahwa jika dia tersedot ke dalam pusaran api, dia pasti akan mati. Meskipun itu mayat, aku akan membawanya kembali untuk mengambil hadiah dari aliansi penyegelan iblis." Penatua Tu mendengus dingin dan menunggu Dev dengan tenang. Saat Dev ditarik ke dalam pusaran api, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba berubah, dan cahaya api menyala di matanya. Bintang sumber api di tubuh Dev bersinar dengan putus asa. Meskipun kekuatan api asli Dev melawan dengan gila-gilaan, dia masih merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh pusaran api ini. Penatua Tu memperhatikan dengan tenang dari luar, dengan cibiran di wajahnya. Ketika Dev merasa tidak tahan lagi, dia tiba-tiba mengeluarkan boneka. Dia dengan santai mengeluarkan esensi api pamungkas dari boneka itu. Tanpa esensi api pamungkas, boneka itu langsung hancur oleh pusaran api. Dengan esensi api pamungkas di tangannya, Dev tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Sejumlah besar energi api diserap oleh esensi api pamungkas. Meski bonekanya hancur, Dev masih aman saat ini. Dev juga bertaruh dan menaruh harapannya pada esensi api pamungkas ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif memasuki pusaran api? Dev memanfaatkan momen ini dan dengan cepat menggunakan tubuh api sejati, dan sesosok tubuh muncul di lautan kesadaran Dev. Tubuh Dev juga mulai menyerap energi api. Dia menggunakan api ini untuk meredam tubuh fisiknya. Dev dengan rakus menyerap energi api, sementara Penatua Tu memandang Dev dan benar-benar duduk bersila dengan lutut bersilang. Melihat Dev tidak dihancurkan oleh pusaran api, Penatua Tu tertegun. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Dev untuk bertahan hidup di pusaran api yang dahsyat ini. Dan tampaknya pusaran api tersebut tidak membahayakan Dev. Saat Dev terus menyerap api, tubuh api sejati menyebabkan ruang hampa terbentuk di sekujur tubuhnya. Pusaran api yang besar perlahan melemah, dan pusaran itu akan segera menghilang. Sial, itu benar-benar aneh. Wajah Penatua Tu penuh dengan kebingungan. Dia benar-benar tidak dapat memahami kemampuan seperti apa yang dimiliki Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi di pusaran api, dan sepertinya dia tidak takut akan hal itu. Pusaran api ini akan segera menghilang. Tapi Penatua Tu sudah siap saat ini. Begitu pusaran api menghilang, dia akan segera menyerang Dev. Dan Dev juga memperhatikan bahwa pusaran api perlahan menghilang. Jadi tubuhnya terus bergerak, dan pusaran api juga bergerak bersama Dev. Segera, Dev bergabung dengan pusaran api besar lagi. Ketika Penatua Tu melihat ini, dia sudah sangat marah. Pusaran api ini bisa menghentikan Dev untuk melarikan diri dengan santai. Tapi sekarang, itu telah menjadi jimat Dev. Dev melihat api yang berputar di sekelilingnya, dia sangat menyukainya saat ini. Menggunakan pusaran api ini, Dev mulai berlatih sambil melarikan diri.
Penatua Tu hanya bisa menonton tanpa daya, tetapi tidak berani mendekat, karena kekuatan hisap pusaran api yang besar akan menyedotnya. Kini dia harus menahan serangan api di tubuhnya, dan juga harus menghindari pusaran api yang muncul dari waktu ke waktu. Wajah hantu di sekitar tubuh Penatua Tu telah berputar hingga batasnya saat ini. Ah! Penatua Tu meraung dengan marah. Dia masih bisa melihat Dev semakin jauh. Sebagai biksu alam Mahayana, dia ditipu oleh Dev, seorang biksu muda dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 4. Penatua Tu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Segera, sosok Dev benar-benar menghilang dalam pusaran api, dan Penatua Tu tidak bisa lagi merasakan aura Dev. Penatua Tu menjadi gila. Dia menahan ketidaknyamanan fisiknya dan masih mencari di tempat terdalam. Tapi setelah lama mencari, Dev tidak terlihat lagi, dan wajah hantu di sampingnya mulai pecah berkeping-keping. Tanpa perlindungan wajah hantu, tubuh Penatua Tu tidak dapat menahan serangan api. Penatua Tu tidak punya pilihan selain berenang ke hulu dengan putus asa. Tertahan di atas sungai magma, Penatua Tu sangat tertekan. Semua murid yang dia bawa dibantai. Dia mengejarnya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa menyakiti Dev sama sekali. Jika hal ini diberitahukan, siapa yang akan mempercayainya? Dengan kekuatan di alam Mahayana, dia tidak bisa menghadapi biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Tidak ada yang percaya ini dalam hal menghancurkan langit. Tapi ini kebenarannya, Penatua Tu sedikit menyesal datang ke sekte api ungu. Lebih baik membiarkan para tetua lainnya datang. Awalnya, dia ingin mendapatkan kredit. Ketika sekte wajah hantu menelan sekte api ungu dalam satu gerakan, statusnya pasti akan meningkat. Tapi sekarang, semuanya kacau. Jika dia tidak bisa membunuh Dev, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara kembali dan menjelaskan. Melihat sungai magma yang mengepul, ekspresi Penatua Tu menjadi semakin jelek. Sepertinya tanpa berkorban, tidak ada cara untuk membuat perbedaan. Setelah beberapa saat hening, Penatua Tu tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas di matanya. Kemudian Penatua Tu melambaikan telapak tangannya, dan lusinan wajah hantu datang ke arah Penatua Tu, dan pada saat yang sama, ada teriakan dari wajah hantu ini. Lusinan wajah hantu mulai menempel pada tubuh Penatua Tu, dan tubuh Penatua Tu terus mengembang. Wajah hantu ini memiliki bentuk dan wajah yang berbeda-beda, dan semuanya melekat pada Penatua Tu, membuat Penatua Tu tampak memiliki lusinan wajah. Dan wajah hantu Penatua Tu perlahan pecah dari tengah alisnya saat ini, dan kemudian gumpalan darah menyelinap ke tengah alisnya. Dimanapun darah mengalir, setiap wajah hantu tersedot dengan rakus, dan pada saat yang sama memancarkan aura iblis yang kuat. Api hitam aneh terus berputar di sekitar Penatua Tu. Melihat sungai magma di bawahnya, Penatua Tu bergegas turun dalam sekejap. Kali ini, kecepatan Penatua Tu sangat cepat, dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh api. Saat ini, Dev masih berada di dasar sungai magma, dan tubuhnya berada di tengah pusaran api. Ini adalah tempat Raman. Hanya saja Dev tidak tahu sekarang, apakah Penatua Tu sudah pergi. Tetapi bahkan jika Penatua Tu memiliki kekuatan di alam Mahayana, tidak mungkin untuk tinggal di dasar sungai magma ini terlalu lama. Dev terbungkus pusaran api dan terus bergerak maju. Kemana dia akan pergi, Dev tidak tahu. Dia hanya ingin menyingkirkan pengejaran Penatua Tu sekarang. Tetapi ketika Dev bergerak ke depan, dia menemukan bahwa tidak ada jalan, dan ada tembok batu di depannya. Tempat jatuhnya Dev adalah jurang yang dalam, dan saat ini Dev telah mencapai ujung jurang. Pada saat ini, Dev tidak punya pilihan selain bergerak ke hulu. Ketika Dev bergerak ke hulu, dia melihat bahwa dinding batu itu terbakar menjadi batu ekstrim yang sangat istimewa oleh nyala api. Semuanya berkedip-kedip dengan cahaya merah, dan mereka tampak sangat jernih dan sangat menarik. Dev mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding batu, dan aura api yang kuat mengalir ke tubuh Dev. Mata Dev berbinar, dia tidak menyangka ada energi api murni yang tersimpan di dalamnya. Jika Anda menggunakan ini untuk menyempurnakan tubuh api sejati dan meningkatkan api pamungkas Anda sendiri, Anda pasti akan berbuat lebih banyak dengan setengah usaha. Memikirkan hal ini, Dev buru-buru mengorbankan pedang pembunuh naga dan menebasnya di dinding batu dengan satu pedang, mencoba memotong batu ekstrim di atasnya.
Tapi Dev menebas dengan beberapa pedang berturut-turut, dan dinding batu tetap tidak tersentuh. Batu ini terlalu kuat. Bisa berada di sini, saya tidak tahu sudah berapa lama dibakar oleh nyala api ini, jadi batunya pasti sangat kuat. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan batu itu, Dev hanya bisa dengan tenang menekan tangannya ke dinding batu, menyerap api di batu itu. Tempat ini benar-benar ajaib. Saya sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Raja Iblis Awan Merah berbicara dan berkata, "Apakah kamu sudah melihatnya? Di mana kamu melihatnya?" Dev bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya tidak ingat, Anda juga tahu bahwa saya menderita amnesia dan tidak dapat mengingat banyak, tetapi jika Anda membiarkan saya mengendalikan tubuh Anda, mungkin saya dapat mengingat sesuatu." Pikiran Raja Iblis Awan Merah sama sekali tidak tersembunyi. "Tidak mungkin. Lebih baik singkirkan pikiran kecilmu itu." Dev memelototi Raja Iblis Awan Merah. "Nak, aku kecanduan sekarang. Jika kamu membiarkanku mengendalikan tubuhmu, lalu ketika aku memulihkan tubuhku dan kembali ke surga, aku pasti akan membantumu." Raja Iblis Awan Merah hampir memohon pada Dev. "Kentut, bisakah kamu memulihkan tubuhmu? Ini bukan tentang apakah saya dapat menemukan sisa-sisa tulangmu yang Anda tinggalkan. Jangan pikirkan tubuhku." Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Sebelumnya Raja Iblis Awan Merah hampir membiarkan tubuh Dev hancur. Dev tidak memperhatikan Raja Iblis Awan Merah, tetapi diam-diam menyerap energi api di batu. Pada saat yang sama, tubuh api sejati juga terus menguat. Dengan esensi api pamungkas di tangan, meskipun itu adalah api pamungkas yang paling kuat, Dev tidak perlu takut lagi. Hanya saja Dev masih merasa sedih ketika boneka itu disia-siakan. Pada saat ini, Penatuatu sudah bergegas ke sungai magma dan terus-menerus meraba-raba jurang api. Dia harus menemukan posisi Dev. Pada saat ini, dia sudah tidak takut dengan nyala api, dan wajah hantu di sekujur tubuhnya telah membantunya mengimbangi semua nyala api. Saat Penatuatu terus menjelajah, dia segera mencapai ujung jurang, dan batu merah di dinding batu juga menarik perhatian Penatuatu. Tepat ketika Penatuatu hendak melihat batu ekstrim merah, dia tiba-tiba menemukan bahwa di atas kepalanya, Dev-lah yang menyerap api di batu. Pada saat ini, pusaran api di sekitar Dev perlahan menghilang, dan Dev belum menyadari keberadaan Penatuatu. Mustahil bagi Dev untuk berpikir bahwa Penatuatu ada di bawah kakinya. Bagaimanapun, Penatuatu tidak memiliki jiwa api, dan tidak mungkin untuk tinggal di bagian terdalam untuk waktu yang lama. Setelah menemukan Dev, aura Penatuatu mulai menjadi sedikit pendek. Aku melihat gumpalan api hitam berputar-putar di telapak tangan Penatuatu, mengembun menjadi panah hitam panjang yang tajam. Wus! Sebuah panah panjang keluar, menembus magma dalam sekejap, melewati lapisan api, seperti meteor, menuju Dev. Dengan ledakan keras, seluruh sungai magma mulai mendidih. Ketika ledakan itu menghilang, Penatuatu terkejut menemukan bahwa Dev masih di atas kepalanya, dan dia tampaknya tidak mengalami serangan sama sekali. Pada saat ini, ekspresi Dev berubah, dan dia buru-buru menjauhkan tangannya dari dinding batu dan menatap Penatuatu di bawah. Keringat dingin keluar di dahi Dev, dan Penatuatu ada di bawahnya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Untungnya, Dev baru saja berlatih teknik api sejati, sehingga tubuhnya terbungkus aura api, jadi dia tidak terluka oleh Penatuatu. Tapi ini sudah mengejutkan Dev. Dev bergegas dengan cepat, menahan aura dan berkonsentrasi pada saat yang sama, menahan aura seminimal mungkin. Jika Anda tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi Anda untuk menjelajah, jika Anda hanya melihatnya secara visual, Anda tidak akan dapat melihat jauh di sungai magma ini sama sekali. Penatuatu melihat Dev hendak melarikan diri ketika dia melewatkan satu pukulan, jadi dia mempercepat kecepatannya dan mengejarnya. Agar Dev tidak melarikan diri, Penatuatu mengaduk sungai magma dengan putus asa dengan kedua telapak tangan. Api hitam melonjak dengan liar, menjungkir balikan seluruh sungai magma. Dengan cara ini, kecepatan pelarian Dev di sungai magma ini akan sangat melambat. Dan seluruh tubuh Penatuatu terbungkus wajah hantu itu, dan itu tidak berhenti sama sekali. Dev merasakan sungai magma mendidih yang gelisah,
dan mau tidak mau mengerutkan kening. Dia merasa jika Penatua-Tu ini gila. Jika Anda melakukan ini, diperkirakan tidak akan lama, dan kekuatan spiritual Penatua-Tu akan habis. Dalam hal ini, Penatua-Tu juga akan terpengaruh, dan kecepatannya akan melambat. Dalam hal ini, itu tidak sama. Tetapi ketika Dev sedang memikirkan apakah Penatua-Tu ini gila, tiba-tiba sesosok bergegas ke Dev dengan cepat. Langsung menghalangi jalan Dev. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah Penatua-Tu. Namun, saat ini, Penatua-Tu sangat mengerikan, seluruh tubuhnya terbungkus wajah hantu, dan wajah hantu di wajahnya juga terpisah dari tengah, dan darah terus keluar dari dahinya. Dan darah yang keluar dari ini langsung ditelan oleh wajah hantu di tubuh itu. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Dev sedikit bingung. Dia tidak mengerti latihan seperti apa yang digunakan Penatua-Tu. Nak, aku harus membunuhmu hari ini, karenamu, aku bahkan menggunakan metode rahasia sekte wajah hantu saya. Di masa depan, saya khawatir saya harus mundur selama 100 tahun untuk pulih. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan berdamai. Penatua-Tu memelototi Dev, ingin segera menelan Dev. Dev tidak menyangka Penatua-Tu ini terus mengejar dan membunuhnya, dia bahkan menggunakan beberapa metode rahasia. Saya melihat cahaya hitam mengembun di telapak tangan Penatua-Tu lagi, dan kemudian cahaya hitam itu tiba-tiba meledak, mekar dengan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, radius puluhan mil di mana Dev berada diselimuti. Tampaknya Penatua-Tu takut Dev akan melarikan diri lagi, jadi dia mengendalikan Dev terlebih dahulu. Dev merasakan kecemerlangan di sekelilingnya, dan dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar hancur. Jelas, Penatua-Tu ini sangat waspada dan tidak akan memberi Dev kesempatan. Dev merasakan kecemerlangan dari semburan tembakan yang terus-menerus, dan hanya bisa menghindar karena malu. Hanya saja saat ruang terus menyusut, ruang yang bisa digunakan Dev semakin mengecil. Sial, orang ini benar-benar kuat. Dev mengutuk. Dan berkata, Nak, sekarang beri aku kendali atas tubuhmu, dan aku akan membantumu menghancurkannya. Raja Iblis Awan Merah berbicara saat ini. Dev tidak memperhatikan Raja Iblis Awan Merah. Jika dia benar-benar membiarkan dia mengendalikan tubuhnya, meskipun mungkin untuk menghancurkan Penatua-Tu, Dev tahu bahwa tubuhnya akan dihancurkan. Melihat Dev tidak berbicara, Raja Iblis Awan Merah terus berbicara, tidak masalah jika kamu tidak membiarkanku mengendalikan tubuhmu. Anda tidak dapat melarikan diri dengan kondisi seperti ini. Anda dapat mencoba menggunakan pusaran api lagi. Mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, Dev buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak ada lagi pusaran api di sini. Awalnya, Dev takut dengan pusaran api, tapi sekarang dia menantikan kemunculan pusaran api. Tidak ada pusaran api di sini. Dev berkata dengan cemas. Kamu benar-benar bodoh. Jika kamu tidak memiliki pusaran api, tidak bisakah kamu membuatnya sendiri? Raja Iblis Awan Merah berkata tanpa berkata-kata. Buatlah sendiri? Dev tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar, seolah dia memahami sesuatu. Segera setelah itu, api inti bumi muncul di telapak tangan Dev dan api inti bumi terus berputar di telapak tangan Dev. Dev tidak ragu-ragu mencampurkan api inti bumi dengan magma di sekitarnya. Aura api pada magma ini juga merupakan api inti bumi, jadi kedua api tersebut tidak saling eksklusif sama sekali. Saat api inti bumi yang dilemparkan oleh Dev terus berputar, aura api di sekitarnya perlahan diserap, dan pusaran api kecil mulai terbentuk. Dalam sekejap, pusaran api menjadi semakin besar, dan hisapan di sekitarnya menjadi semakin kuat. Ketika Dev melihat kesuksesannya, dia langsung sangat gembira dan melompat menuju pusaran api. Ada kekuatan hisap yang sangat besar di sekitar pusaran api, jadi ketika kecemerlangan ledakan Penatua-Tu bersentuhan dengan pusaran api, itu akan diserap dan menghilang seketika. Dev memasuki pusaran api tanpa ragu-ragu. Dengan adanya esensi api, dia tidak perlu khawatir akan tersedot ke dalam celah kehampaan oleh pusaran api. Melihat Dev bergegas ke pusaran api lagi, mencoba melarikan diri dari pusaran api, Penatua-Tu mendengus dingin. Kali ini, tidak ada gunanya meski kamu melarikan diri ke pusaran api. Penatua-Tu mendengus dingin, langsung menggerakkan tubuhnya, dan mengikuti Dev.
Penatua Tu memiliki wajah hantu untuk melindunginya kali ini, jadi dia tidak takut dengan pusaran api dan mengikuti Dev langsung ke pusaran api. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut dan menuju ke pusat pusaran api dengan seluruh kekuatannya. Disitulah daya isapnya paling besar, namun bergerak dalam pusaran api ini sama sulitnya dengan jatuh ke rawa. Bahkan mengambil satu langkah pun memerlukan banyak energi. Penatua Tu sudah sangat cemas, jadi apapun yang terjadi, dia harus membunuh Dev. Meskipun Penatua Tu kesulitan bergerak, telapak tangannya terus menyerang Dev. Pada saat ini, Dev tidak hanya harus menghindari penangkapan oleh Penatua Tu, tetapi juga menghindari serangannya. Namun, pada saat pergerakan yang sulit ini, sangat sulit untuk menghindari serangan Penatua Tu. Gelombang api pamungkas menghantam Dev. Meskipun Dev memiliki esensi api pamungkas, dia tidak takut dengan nyala api di pusaran api. Namun api pamungkas Penatua Tu tidak dapat dihalangi oleh esensi api pamungkas. Api yang kuat menghantam Dev dengan kuat, membuat Dev sangat malu. Hahaha, nak, kamu akan mati hari ini. Aku ingin melihatmu perlahan-lahan disiksa sampai mati olehku. Melihat Dev tidak dapat menghindari serangannya di pusaran api, Penatua Tu tertawa terbahak-bahak. Belum pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya suci tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia melihat bayangan perlahan muncul dari atas kepala Dev. Segera setelah itu, hantu ini tumpang tindih dengan tubuh Dev, dan tubuh Dev terus berubah. Tubuh Dao api sejati sebenarnya diaktifkan saat ini. Mengikuti pemikiran Dev, sosok tubuh Dao di lautan kesadaran kini menjadi jauh lebih solid. Bahkan Raja Iblis Awan Merah memandang tubuh Dao Dev dengan iri. Dengan tubuh Dao ini, Dev dapat terus mengeraskan dan melunakkan tubuhnya. Yang terpenting adalah meskipun tubuh fisiknya hancur dan tidak ada cara untuk membangunnya kembali, Dev dapat terus bertahan dengan tubuh Dao-nya. Dan tubuh Dao ini sama persis dengan tubuh Dev, setara dengan tubuh kedua Dev. Tidak diketahui berapa banyak tubuh Dao api sejati yang dapat dipadatkan pada akhirnya. Jika ratusan tubuh Dao dapat dipadatkan, bukankah mungkin untuk menjadi abadi? Selama sisa jiwa masih ada, ia dapat terlahir kembali. Jika Raja Iblis Awan Merah memiliki tubuh Dao, dia tidak perlu berkeliling mencari sisa tubuh sebelum dia bisa terlahir kembali. Dev merasakan perpaduan dengan tubuh Dao, dan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir di tubuhnya. Terutama aura api di sekitarnya, yang dirasakan Dev bukanlah panasnya, tapi perasaan yang sangat nyaman. Tubuh Dev memancarkan cahaya saat ini, dan dia dikelilingi oleh api merah. Seluruh pribadi itu seperti peri yang turun ke bumi. Dan Dev juga benar-benar memahami arti sebenarnya dari tubuh Dao api sejati. Tubuh api sejati, terus terang, adalah tubuh yang telah tumbuh menggunakan api pamungkas. Tubuh ini benar-benar kebal terhadap nyala api apapun. Jadi ketika tubuh Dao bergabung dengan Dev, serangan api pamungkas dari Penatua Tu seperti menggelitik Dev. Saya tidak tahu apakah tubuh api sejati ini memiliki kelemahan, dan sekarang tubuh api sejati belum sepenuhnya terbentuk, dan saya tidak tahu intensitas api pamungkas apa yang dapat ditahannya. Tapi karena ada tubuh api sejati di sekte api ungu, apakah sekte seni bela diri lainnya juga memiliki tubuh api sejati lainnya? Dev sangat terkejut, berspekulasi tanpa pandang bulu. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang tubuh api sejati. Ini, latihan macam apa ini? Penatua Tu bahkan tidak takut dengan serangan api pamungkasnya sendiri ketika dia melihat Dev seperti itu. Pada saat ini, Penatua Tu tampak bingung, dan kepalanya penuh dengan tanda tanya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev ini, yang merupakan biksu muda tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, dapat menemukan beberapa metode dari waktu ke waktu. Dia bahkan belum pernah melihat metode ini, apalagi memahaminya. Awalnya dia mengira Dev adalah kutu di dalam guci, dan dia pasti akan mati, tetapi apa yang terjadi dengan kutu itu? Terutama nyala api merah di sekitar tubuh Dev tampaknya jauh lebih kuat daripada api pamungkasnya. Saya seorang biksu di alam Mahayana, bagaimana saya bisa takut pada Anda, seorang biksu kecil tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Tidak peduli apa artinya kamu bisa melewati langit, semuanya sia-sia di depan perbedaan alam. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan saya. Penatua Tu sama sekali tidak mempercayainya bahwa Dev memiliki kemungkinan untuk mengalahkan dirinya sendiri.
Meskipun penampilan Dev mengejutkan, ada perbedaan alam di sini. Bagaimana lompatan semacam ini di beda alam dapat dilakukan dengan 1 atau 2 latihan? Penatuatu meraung, kedua telapak tangannya bertemu, dan lusinan wajah hantu di tubuhnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan cahaya spiritual hitam terus menyembur keluar, dan pada saat yang sama mereka menuju Dev. Tapi Dev memandang penatuatu saat ini, dan dia tidak panik sekarang. Pada saat ini, setelah dia menyatu dengan tubuh api sejati, dalam pusaran api ini, dia seperti ikan di dalam air. Tubuh ini tampaknya dilahirkan untuk api. Hanya di tempat seperti ini Anda dapat merasa nyaman dan mengerahkan kekuatan maksimal Anda. Dev merasa seperti dia adalah penguasa di sungai magma ini. Tepat ketika serangan itu segera mencapai Dev, yang bergerak lambat, tiba-tiba menghilang. Penatuatu terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Aku di sini. Suara Dev datang dari belakang penatuatu. Tubuh penatuatu bergetar, dan ketika dia melihat Dev muncul di belakangnya, seluruh tubuhnya merinding. Anda harus tahu bahwa dalam pusaran api ini, sulit untuk melakukan aktivitas normal, apalagi bertindak begitu cepat seperti Dev. Kemungkinan ini tidak mungkin. Pusaran api telah lama mendistorsi kekosongan, dan memiliki daya isap yang sangat besar, yang menghalangi aksinya. Tapi bagaimana Dev bisa mengabaikan ini? Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Mata penatuatu menyusut dan dia bertanya dengan tidak percaya. Kekuatan saya jauh lebih kuat dari apa yang Anda lihat. Apakah menurut Anda hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis begitu mudah didapatkan? Banyak biksu di dunia surga dan manusia mengincar saya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Anda tidak berpikir saya hanya beruntung, kan? Semua orang yang ingin membunuhku sekarang telah menghilang, dan kamu tidak terkecuali? Dev memandang penatuatu dengan dingin, telapak tangannya perlahan terangkat, dan nyala api merah menyala di telapak tangan Dev. Api tak berujung di sekelilingnya diserap secara gila-gilaan oleh Dev, dan kemudian digabungkan menjadi api merah. Matilah, kata pada Dev. Dev tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, dan api merah tiba-tiba keluar. Pada saat api merah menyala, Dev juga menggunakan asal mula waktu. Meskipun asal mula waktu Dev tidak dapat menghentikan ruang dan waktu, dia dapat memperlambat aliran waktu di area ini. Dengan cara ini, hampir mustahil bagi penatuatu untuk menghindari serangan Dev. Dev tahu bahwa menghadapi seorang biksu di alam Mahayana seperti penatuatu, dia harus memukulnya dengan satu pukulan sebelum dia bisa melarikan diri. Dia tidak berniat membunuh penatuatu. Dev tahu bahwa biksu di alam Mahayana tidak mudah dibunuh. Penatuatu berbeda dari Natalie. Natalie menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya untuk mencapai alam Mahayana. Tapi penatuatu ini adalah seorang master yang telah berada di alam Mahayana selama bertahun-tahun. Pada saat ini, penatuatu merasakan gerakan tubuhnya melambat, dan aliran waktu di sekitarnya semakin lambat. Namun, serangan Dev sepertinya tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Bersambung ke episode 378. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.